Ya, silakan di-unmute Bu Erna, bisa dimulai. Ya, di-unmute. Bu Erna, mangga di-unmute dulu. Ya, coba tadi udah bisa sebentar. Coba lagi Bu, di-unmute lagi. Ya, Ibu Erna, di-unmute dulu, Ibu Erna. Ya, Ya, sudah. Ya, ya silakan. silakan. Ya, dulu. Sudah, Dok? Ya, sudah silakan Bu Erna. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua peserta webinar dengan tema Mockup Masterclass. Perkenalkan, nama saya Erna. Saya selaku MC dan moderator pada acara ini. Syukur Alhamdulillah kita semua berkumpul di sini dalam acara webinar. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Desa Cibodas Cikajang, Bapak Farhan Krisna Yusuf beserta staf. Terima kasih untuk Bapak Dr. Edi Kristianto sebagai narasumber kami, Bapak Andi Pranoto sebagai konsultan kami, kemudian rekan-rekan KTB semua yang kami banggakan, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman peserta webinar ini. Adapun acaranya pada hari ini, rundown acaranya adalah untuk permulaannya dari pembukaan sudah saya sampaikan, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Desa, pengenalan KTB UKM oleh Mas Erlan rekan kami, kemudian lagu Pasti Bisa akan kita nyanyikan bersama, dan selanjutnya memperkenalkan profil dari Dr. Edi Kristianto, selanjutnya presentasi dari Dr. Edi. Dan mungkin ini acara yang utama, yaitu acara yang akan kita laksanakan, akan dipresentasikan tentang pembuatan kue dari berbahan dasar mokap, nanti akan disampaikan oleh Ibu Pepi. Dan untuk selanjutnya adalah testimoni dari ibu-ibu atau dari orang yang pernah mengkonsumsi dan tahu manfaatnya dari mokap tersebut. Ada sesi tanya jawab, ibu-ibu jangan khawatir, nanti bapak-bapak, ibu-ibu ada sesi tanya jawab dan insya Allah kita memfasilitasi. Nah, selanjutnya cara pembelian mokaf dan produk dari kue Ibu Pepi. Dan selanjutnya terakhir adalah doa penutup oleh Bapak Andi. Lanjut, Dok. Oke. Untuk selanjutnya doa mungkin akan saya sampaikan selanjutnya. Untuk sebelum Zoom meeting dimulai, sebelum webinar dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pencipta dan pelindung alam semesta, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Izinkanlah kami untuk melaksanakan webinar ini dengan harapan berjalan dengan lancar. Tentunya kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Untuk acara selanjutnya, kami persilahkan untuk Bapak Kepala Desa Cibodas untuk memberikan sambutan. Silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera Rampes. buat semua. Yang saya hormati pembina KTB UKM Desa Cibodas, juga pembina KTB UKM yang ada di Indonesia, Dr. Edi, Pak Andi. Yang saya hormati Ibu Ketua KTB UKM beserta seluruh anggota Desa Cibodas yang saya hormati, Bapak Ibu dari berbagai provinsi, kabupaten, yang mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu yang sangat saya hormati. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu melalui kegiatan Zoom untuk beberapa kegiatan yang terkait dengan KTB UKM. Mohon maaf sebelumnya karena posisi saya di lapangan barusan karena beberapa hari ke belakang ada musibah, beberapa rumah di Desa Cibodas terkena roboh karena hujan yang sangat deras, juga berdampak pada tebing yang roboh yang di atasnya ada pemukiman. Jadi kebetulan dari tadi pagi saya di lapangan untuk memasang TPT yang tebingnya roboh yang di atasnya rumah. Jadi pada kesempatan ini saya masuk di rumah warga. Jadi mohon izin Pak Dokter, tadinya saya ada agenda sekarang bersamaan ada pertemuan dengan anggota DPRD Kabupaten Garut di kantor desa. Tapi karena kebetulan tadi malam ada revisi, jadi digeser ke hari besok kegiatannya. Jadi saya ke lapangan dan ingat barusan Bu Haji Erna telepon saya, Pak Jum jangan lupa. Oh iya di sini aja Jumnya. Terima kasih banyak. Terlepas daripada itu, rasa syukur dan bahagia saya selaku Kepala Desa Cibodas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, di mana Ibu Haji Erna beserta rekan-rekan ibu-ibu juga Mas Erlan yang masuk pada KTB UKM Desa Cibodas sampai dengan saat ini konsisten mengikuti kegiatan pembinaan dari berbagai macam produk-produk olahan yang di dalam kegiatan pembinaan itu tidak hanya sebatas mendengarkan dan memahami kegiatan produk, tapi lebih kepada esensi bagaimana kita hidup berorganisasi yang terstruktur dalam sebuah kelompok yang begitu disiplin, yang begitu kuat dengan berbagai macam rintangan yang telah dilalui. 2 tahun memang lama, tetapi sudah dilalui serasa hari kemarin. Jadi dokter luar biasa nih Pak Andi. Ya, rasa-rasanya baru kemarin kita bertemu di Desa Mekarjaya bersama Bu Haji Erna dan BPD. Tiba-tiba setelah dilaksanakan kegiatan pembinaan, tanggal 5 Desember, 2 tahun baru mau wisuda malah. Ini luar biasa sekali, jadi betul-betul tidak terasa. Nah, kenapa demikian? Karena nilai ikatan kegiatan pembinaan ini diwarnai dengan suasana kekeluargaan yang tidak terbatas dengan kajian-kajian keilmuan dari Dr. Edi dan Pak Andi kepada ibu-ibu yang sangat kami banggakan di KTB. Jadi suasana kekeluargaan itu mengikat yang begitu luar biasa, akhir kata waktu yang lama serasa tidak lama. Dan mudah-mudahan apa yang telah didapat oleh KTB UKM bisa menjadi satu ikon kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Cibodas khususnya, juga bisa membawa peningkatan usaha ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas untuk lebih mempunyai peran aktif membawa masyarakat Desa Cibodas sehingga mampu berkarya, berusaha yang pada akhirnya mandiri. Mohon maaf sebelumnya, tujuan kami seperti ini mendukung kegiatan-kegiatan ini adalah mengubah cara pandang warga masyarakat yang dimana pada saat ini gejolaknya mengharap bantuan terhadap pemerintah. Tetapi kalau masyarakatnya produktif bisa jadi masyarakat yang membantu pemerintah dan negara ini untuk menuju kesuksesan dan kemajuan sebuah negara atau sebuah organisasi pemerintahan itu tetap
ditunjang dan ditopang dengan cara berpikir masyarakat yang bersatu menuju maju dan mandiri. Maka kegiatan KTB ini menjadi salah satu program unggulan Desa Cibodas melalui kelompok KTB yang ada untuk mengembangkan kajian-kajian keilmuan di mana kewirausahaan yang bisa dibangun di rumah tangga bisa menjadi sumber penghasilan yang produktif untuk membawa masyarakat yang makmur. Ketika berbicara kemakmuran dan kesejahteraan, itu diawali dari taraf ekonomi warga dengan usaha yang jelas. Dan inilah barangkali yang menjadi harapan kami selaku pemerintahan desa. KTB ini mempunyai peran yang begitu luar biasa, sehingga kami berkomitmen untuk mendukung kegiatan KTB walaupun kegiatan-kegiatan penganggaran pemerintahan desa ini sangat bergerak dinamis seiring dengan peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan pemerintah kabupaten, provinsi, ataupun peraturan pemerintah pusat. Bapak Ibu bisa mengetahui pergerakan peraturan ini mengubah sistem pola perencanaan yang ada di desa. Itu yang harus dipahami oleh kita bersama, sehingga untuk menopang kegiatan-kegiatan KTB ini kadang-kadang kami ini jatuh bangun sebetulnya, Bu. Bagaimana mempertahankan KTB ini tetap utuh, tetapi di lain pihak regulasi tetap harus berjalan, sehingga sesuatu yang bisa dibayangkan mudah, tetapi terkesan sedikit agak lambat dan sedikit agak rumit. Tapi itulah pemerintahan, namanya juga birokrasi seperti itu. Mudah-mudahan ke depan pemerintahan desa bisa betul-betul hadir untuk KTB, hadir untuk masyarakat, sehingga fasilitas kesejahteraan bisa diserasakan secara utuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kebanggaan yang kedua, di mana tadi disampaikan bahwa pada kesempatan ini berbicara tentang webinar program unggulan Desa Cibodas melalui KTB UKM. Bahan dasar singkong bisa dijadikan sesuatu yang lebih tinggi nilainya, karena singkong ini sangat subur di Cikajang, sangat luar biasa, bahkan tidak menggunakan pupuk pun bisa jadi, Pak. Karena singkong ini salah satu komoditi pertanian yang bisa menyuburkan unsur hara tanah. Jadi kami berharap masyarakat Desa Cibodas bisa menanam singkong, pada akhirnya singkong diproduksi oleh KTB, sehingga sirkulasi ekonomi bisa luar biasa dengan keberadaan yang ada. Nah, yang ketiga, fasilitas yang ada, mohon maaf Dok, baru memfasilitasi keberadaan Carik Desa yang silahkan digunakan oleh KTB UKM seluas-luasnya, termasuk sekarang ada unggulan program BUMDes itu di komoditi pertanian jagung. Dokter bisa kaji bersama KTB UKM sehingga jagung itu bisa mempunyai nilai tinggi, tidak hanya sebatas dijual biji jagung, tetapi diproduksi menjadi sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Nah, itu barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya, juga terima kasih kepada semua pihak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tadi disampaikan, ada yang dari Toraja, dari Sumedang, dari mana saja, Kalimantan, Jogja, lagi mohon maaf tidak disapa dan baru tersapa sekarang. Tetapi keberadaan Desa Cibodas itu membangun dari sesuatu yang belum ada menjadi ada, dan memelihara sesuatu yang ada yang menjadi sesuatu yang lebih bermutu dan bernilai. Itu barangkali moto kami, sehingga pada kesempatan ini saya berbahagia mengucapkan terima kasih. Dr. Edi, Pak Andi masih eksis menerima kami dan keberadaan pemerintahan desa, juga membina KTB UKM yang begitu luar biasa suasananya, sehingga kelompok tumbuh bersama bisa menjadi modal dasar pembangunan masyarakat yang ada di Desa Cibodas khususnya. Demikian kiranya sambutan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Desa Cibodas yang barusan itu sebetulnya beliau itu lagi ada kegiatan. Nah, saya dengan senang hati beliau menyempatkan diri untuk masuk sambutan di acara webinar ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas supportnya, atas segalanya, sehingga KTB UKM bisa eksis sampai hari ini. Terima kasih Bapak Kepala Desa Cibodas. Dan untuk selanjutnya ada
penjelasan mengenai kronologis KTB UKM Cibodas Cikajang yang akan disampaikan oleh Mas Erlan. Mangga Mas Erlan Kapayun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sejahtera warahmatullahi bagi kita wabarakatuh. semua. Salam untuk semuanya. Shalom. Selamat siang untuk semuanya. Di sini saya akan menerangkan sedikit profil tentang KTB yang ada di Cibodas. Untuk profil pembangunan perekonomian desa di Cibodas, kelompok tumbuh bersama, usaha kecil menengah. Ada beberapa hal yang kendala dari pembangunan perekonomian desa Cibodas itu adalah di masyarakat, pola pikir masyarakat setempat, kurangnya inovasi dan keterampilan masyarakat, kurangnya akses permodalan, kurangnya akses pemasaran, kurangnya pendampingan perizinan usaha. Nah, untuk itu kami bertemu dengan Pak Dr. Edi. Alhamdulillah di sini udah ada kecerahan untuk perekonomian kita. Kelompok tumbuh bersama usaha kecil menengah di Cibodas itu program pendampingan sejahtera masyarakat Desa Cibodas telah menggunakan program KTB sejak 20 Mei 2004. Nah, selain membuat produk, kita dididik pendidikan seperti karakter dan pelatihan produksi. Alhamdulillah di Desa Cibodas sekarang produksi untuk produk-produk di KTB lumayan agak banyak Pak, lebih dari 15. Tapi untuk saat ini kita untuk dikedepankan di masalah mockup. Mengapa KTB UKM ada di Cibodas? KTB UKM bukan sekedar belajar membuat produk Pak, kita UKM sangat menekankan perubahan pola pikir dan karakter. Mulai KTB UKM, masyarakat dibimbing mengenali potensi lokal dan pengolahan menjadi produk-produk premium berkualitas. KTB UKM didukung sistem pemasaran luas baik di dalam maupun di luar negeri. KTB UKM memiliki kurikulum yang jelas dan sistematis dengan pendampingan selama 2 tahun. Alhamdulillah, terima kasih ke Pak Dr. Edi, Pak Andi yang telah membimbing kami dan juga kepala desa yang telah mendukung program-program KTB yang di Cibodas ini. Dan tidak lupa juga dengan Pak Camat, ke pemerintahan setempat, Pak Camat seperti Wakil Bupati juga, alhamdulillah mendukung di program-program KTB ini. Program KTB UKM beberapa dalam meningkatkan ketahanan pangan, menjaga kelestarian alam. Melalui program KTB dilahirkan pembina-pembina setempat yang mampu membina desa, kabupaten, dan provinsi lainnya. Program KTB bukan sekedar wacana, namun telah terbukti membawa banyak kemajuan berbagai desa di kota. Sejak tahun 1993 itu didirikan oleh Pak Dr. Edi. Program KTB lahir dari karya anak bangsa. Mungkin dari kami sedikit profil itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atas partisipasinya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Erlan yang telah menjelaskan tentang profil KTB UKM Cibodas Cikajang. Dan untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu bersama-sama, lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Kita Pasti Bisa. Saya tayangkan videonya.
Sudah kayaknya tidak. Aku menjelajah negeri ini, langkahku pasti tiada henti. Gunung laut pun ku lalui, untuk yang telah lama menanti. Berbeda suku dan agama, kita satu dalam Pancasila. Bergandeng tangan mengolah alam untuk Indonesia sejahtera. Untukmu Indonesia ku tercinta, KTB UKM aku bawa. Harapku pada yang kuasa, kau bahagia dan sejahtera. Memang tak mudah perjuangan ini, percayalah kita pasti bisa. Di bawah sebelum ada berhenti, namun semangat tetap tinggi. Masa depan menanti. Indonesiaku tercinta, KTB UKM aku bawa. Harapku pada yang kuasa, kau bahagia dan sejahtera. Memang tak mudah perjuangan ini, percayalah kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Sudah, alhamdulillah kita sudah. Sekarang ada sedih juga ya kalau mendengar lagu ini. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan perkenalkan profil daripada Dr. Edi Kristianto yang akan menjadi presenter atau narasumber kita pada hari ini. Profil Dr. Edi Kristianto, beliau lahir di Magelang tanggal 18 November 1963.
Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta tahun 1990. Kemudian memperdalam di bidang herbal Tosa Shimizu Hospital di Jepang tahun 2000. Beliau sebagai peneliti herbal Indonesia dalam saintifikasi jamu Kemenkes 2015-2018 dan peneliti madu hutan, penemu fermentasi madu hutan tahun 2006-2010. Dan beliau juga menjadi ketua KTB Indonesia. Adapun alamat praktek beliau yaitu di klinik Samata Integrate, yaitu di Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian ada Flying Care Clinic di Panglima Polim, Jakarta Selatan. Dan klinik keluarga Lipo Cikarang. Dan beliau juga merupakan formulator produk herbal dan natural skincare. Beliau mendedikasikan diri yaitu untuk membangun negeri di bidang kesehatan dan membangun potensi alam dan potensi SDM di desa-desa tertinggal. Nah, mungkin sekian dari profil Dr. Edi. Beliau adalah orang yang luar biasa. Dan untuk selanjutnya, silakan waktu dan tempat kami persilahkan untuk Dr. Edi Kristianto untuk mempresentasikan tentang webinar yaitu Mockup Plus. Mangga, silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, hatur nuhun Bu Erna, teman-teman. Ya, kita senang sekali ketemu saat ini ya. Saya bukan pembicara utama ya. Nanti pembicara utamanya itu Ibu Pepi ya. Beliau pakar di bidang pengolahan mokaf ya, dan salah satu formulator untuk produk-produk KTP UKM yang ada di kabupaten di kecamatan kabupaten desa ya, Desa Cibodas ya, Desa Cibodas. Nah, saya akan menjelaskan kenapa sih kita perlu repot-repot pakai mokaf, padahal di sekitar kita kan sudah ada terigu juga gampang, tinggal beli di Alfamart, Indomart mungkin gitu ya, udah gampang. Kenapa mesti cari mokaf? Nah, saya akan jelaskan secara singkat dalam waktu 20 menit kenapa kita perlu menggunakan mokaf ya. Nah, teman-teman, topiknya yaitu mengenai gluten free food ya, yaitu makanan yang bebas gluten. Nah, sekarang apa sih gluten itu? Gluten itu adalah satu protein yang ditemukan pada serealia, gandum, gandum hitam, kemudian jelai ya. Nah, kalau teman-teman, kita memang nggak makan biji gandum ya. Kadang-kala makan ya, itu ya. Apakah teman-teman makan oatmeal? Oatmeal itu biji gandum ya, itu asalnya dari gandum. Tapi yang sering kita makan itu kan terigu ya, karena Indonesia itu pengimpor terigu, salah satu negara pengimpor terigu terbesar di dunia gitu kan. Nah, jadi ternyata pada apa namanya protein dari gandum atau terigu itu protein protein utamanya itu adalah ini glutenin dan gliadin ya. Nah, jadi itu disebut sebagai gluten, glutenin dan gliadin. Nah, gluten itu dari bahasa Inggris ya, dari kata glue. Teman-teman tahu kan glue itu artinya lem ya, jadi dia lengket ya. Nah, pada makanan berperan membentuk adonan yang lengket, elastis dan memberikan tekstur yang lembut. Kalau kita ngolah dari gandum nih diuleni gitu ya, diolah bisa ditarik gitu ya. Nanti kalau dipanggang bisa lembut itu karena ada glutennya teman-teman ya. Nah, terus tapi apa yang terjadi di tubuh kita? Nah, kenapa gluten yang bikin lembut di roti itu justru memberikan efek yang berbeda di pencernaan ya. Jadi protein pada gluten ini ternyata sulit dicerna teman-teman ya oleh enzim protease ya. Protein yang mencerna enzim itu mencerna protein itu namanya protease enzimnya. Itu ternyata sulit sekali dicerna ya, berat banget untuk mencernanya gitu ya. Nah, jadi akibatnya gluten itu bisa menempel di dinding usus itu sampai berminggu-minggu bahkan beberapa bulan. Akibatnya apa? Terjadi pembusukan di situ. Gluten menjadi benda asing ya. Dia menempel di situ, nempel di dinding usus menjadi benda asing. Nah, sehingga ususnya ini kemudian dibersihkan atau oleh sel-sel darah putih kita ya. Nah, akibatnya apa? Karena dia nggak hilang-hilang si gluten ini, akhirnya seluruh dinding usus ini, yang ini dinding usus yang normal ya teman-teman ya, itu seperti ada tonjolan-tonjolan kayak gini.
ya. Nah, tapi setelah terjadi penempelan akibat gluten tadi, maka ini menjadi rusak sehingga menjadi rata, hampir rata kayak gini. Nah, ini akibatnya apa? Usus menjadi tidak bisa berfungsi dengan benar lagi, bahkan hampir nggak berfungsi, ya. Ini disebut sebagai penyakit celiac atau celiac disease. Nah, banyak orang pasien datang ke klinik kami itu mengalami celiac disease, dia nggak tahu kalau penyakitnya itu bahkan celiac gitu, teman-teman ya. Nah, jadi gejalanya apa? Sering diare atau sering buang air besar, nggak harus cair ya, sering diare atau buang air besar ya. BAB-nya itu berbaunya itu busuk sekali ya. Mungkin teman-teman jangan ngomong semua BAB ya berbau busuk. Ya, ya benar sih, tapi ini lebih busuk dari biasanya gitu ya. Agak berbusa, agak berminyak ya. Terus orangnya itu sering kembung ya. Nah, karena sering kembung ya sering buang gas juga ya. Dan rata-rata berat badannya menurun, tapi nggak semua ya. Rata-rata berat badannya itu turun. Kemudian sering capek ya. Kayak kayak nggak ada tenaga gitu. Baru kerja sebentar capek. Bahkan kadang-kadang nggak kerja juga capek gitu ya. Kemudian anemia atau HB-nya itu menurun. Ini karena penyerapan makanannya terganggu ya. Kemudian bisa disertai gatal-gatal, dermatitis herpetiformis. Ini sering nih ya gatal-gatal. Jadi udah berusaha dikiranya apa namanya itu dikiranya itu alergi gitu ya. Biasa ternyata ini dia celiac gitu ya. Kemudian ini kalau berlangsung terus bisa berlangsung menjadi sembelit. Jadi susah buang air besar. Kemudian ternyata gluten yang membusuk itu menyebabkan toksin yang masuk ke sirkulasi darah, mengganggu mood. Jadi orangnya mudah sedih, mudah depresi, bahkan nggak ada masalah pun depresi gitu ya, stres yang berkepanjangan ya. Terus mengakibatkan GERD ya atau apa namanya reflux disease ya. Nah, ini teman-teman apa namanya itu asam lambungnya itu naik ke atas gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu mengakibatkan eh, tenggorokannya itu rasanya asam kayak gitu. Nah, ini gejala-gejalanya gastroesophageal reflux disease ya. Jadi sensasi terbakar di dada karena asam lambungnya itu naik gitu. Jadi kalau kalau GERD ini itu berbeda sama asam lambungnya meningkat. Dan ini juga berbeda dengan sakit mah ya. Jadi kalau pada GERD itu klep lambung yang di atas yang mencegah supaya asam lambung nggak naik ke atas itu klepnya rusak karena gluten tadi ya. Akibatnya apa? Asam lambungnya gasnya naik ke atas. Asam lambung itu asam ya. Jadi sensasi terbakar di dada, rasa asam atau pahit di mulut, mual, muntah, terus mulutnya berbau ya. Jadi kalau teman-teman ada masalah mulut berbau itu bisa karena giginya banyak yang rusak, bolong, infeksi, tapi bisa juga teman-teman mengalami GERD ya nggak disadari ya. Suaranya serak ya karena asam lambungnya itu menyebabkan iritasi peradangan pada pita suara, nyeri di dada, perasaan seperti ada angin di dada atau nyeri ulu hati yang hilang timbul. Nah, ini karena ada rasa nyeri di dada itu orang suka ngira jangan-jangan saya serangan jantung nih gitu ya. Nah, jadi dia harus diperiksa lebih lanjut karena banyak juga orang-orang yang ternyata jantungnya bagus kok nyeri di dada. Nah, kemudian dia akan GERD ya. Kemudian sakit menelan atau kesulitan menelan, sensasi mengganjal di tenggorokan, kerongkongannya sakit atau meradang ya. Jadi kalau sering radang tenggorokan atau bahkan sering batuk-batuk enggak hilang-hilang ya. Kemudian perutnya kembung atau sering bersendawa, suaranya serak, gigi sensitif dan mulut terasa asam. Sensitif itu giginya sering terkikis sehingga kalau minum dingin dikit itu rasanya udah ngilu semua gitu ya. Nah, ini gejala-gejala GERD ya. Nah, banyak orang yang mengalami ini biasanya nggak semua gejala muncul ya, hanya beberapa ya yang muncul pada orang-orang tertentu ya. Nah, biasanya banyak orang yang mengalami ini nggak sadar bahwa dia GERD gitu, teman-teman ya. Nah, kalau itu berlanjut ya, itu bisa menyebabkan penyakit autoimun ya. Jadi gluten yang nggak bisa dicerna tadi itu akhirnya masuk ke sirkulasi darah ya. Itu menjadi benda asing ya, tidak dikenali oleh apa namanya
tubuh kita dan dia diserang ya. Nah, jadi disebut sebagai perembesan usus. Jadi ini glutennya merembes masuk ke sirkulasi darah ini kemudian diserang oleh sel-sel darah putih ya. Nah, perembesan ini disebut sebagai leaky gut atau perembesan di usus ya. Nah, akibatnya terjadi penyakit autoimun, bisa lupus, bisa rematik, bisa psoriasis dan sebagainya ya. Ada 157 jenis penyakit autoimun. Ini saking banyaknya sampai-sampai kami di Jakarta itu 90% ya yang berobat ke Samasta Integrated Medical Center itu orang-orang dengan penyakit autoimun ya, termasuk dengan GERD, dengan celiac juga banyak yang ke sana ya. Nah, ini contoh makanan yang mengandung gluten seperti yang rata-rata teman-teman lihat sehari-hari roti, biskuit, mie gitu ya. Coba dicek mana yang teman-teman sering makan nih ya. Roti dan biskuit ya, mie. Kemudian kalau bihun enggak ya. Kalau bihun itu dari tepung beras ya. Kue tiaw juga bukan. Ini mie dari gandum. Kemudian pasta, sereal gandum ya. Kemudian saus dan sup. Teman-teman makan saus tomat ya. Kenapa saus tomat itu bisa kental? Itu beberapa merek itu dicampur dengan terigu ya. Sup ya, kemudian bir. Nah, bir ini teman-teman nggak minum ya mungkin ya. Kalau tapi bir ini juga seringkali membawa gluten juga. Kemudian yang gluten free, misalnya nasi, nasi itu gluten free, nggak mengandung gluten ya. Tepung beras itu tidak mengandung gluten ya. Jagung juga tidak, tapioka juga tidak, maizena juga tidak. Nah, mokaf yang kita bahas kali ini itu adalah bahan makanan yang sangat sangat eh, apa paling tepat untuk menggantikan tepung terigu ya. Nah, kemudian bihun, tepung pisang, kue tiaw, kentang ini tidak mengandung gluten ya. Nah, sekarang mengenal tepung mokaf. Tepung mokaf itu singkatan dari mokaf ini singkatan modified cassava flour atau tepung singkong yang dimodifikasi ya. Nah, proses pembuatannya itu dilakukan dengan fermentasi. Nah, itu mengakibatkan mokaf itu teksturnya tuh lembut ya, warnanya putih ya, aromanya tidak berbau singkong. Nanti teman-teman jangan berpikir saya kok bikin roti dari tepung mokaf, nanti rotinya aroma singkong. Enggak sama sekali enggak ada aroma singkong ya. Kemudian mokaf ini sangat baik digunakan sebagai substitusi terigu. Jadi ini pilihan utama untuk menggantikan terigu. Nah, jadi kalau teman-teman mau makan roti yang gluten free, teman-teman bikin pakai mokaf. Cookies dan sebagainya, bahkan mie pun bisa dibikin pakai mokaf ya. Nah, keunggulan tepung mokaf ini halal tentunya ya. Kemudian sehat dan gluten free ya. Dan di dalamnya kalsiumnya tinggi nih. Apalagi kalau teman-teman sudah mulai lansia butuh kalsium lebih tinggi, ini sangat-sangat menolong ya. Kemudian seratnya tinggi. Ini paling tinggi dari semua tepung, bahkan dibanding gandum ini seratnya jauh lebih tinggi ya. Jadi kalau teman-teman dengan serat yang tinggi itu akan memperbaiki kalau teman-teman ada kesulitan buang air besar misalnya atau sering kembung-kembung. Ini serat ini dibutuhkan karena serat ini juga menjadi makanan daripada bakteri-bakteri baik ya atau probiotik di tubuh kita. Kemudian kadar lemaknya rendah ya, mudah dicerna karena hasil fermentasi. Jadi kalau orang yang sakit mah nih, kalau makan yang mengandung terigu dia kembung ya atau nggak sembuh-sembuh, kalau makan ini justru membaik karena mudah sekali dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Dan dibuatnya secara alami ya, tanpa menggunakan zat kimia. Nanti kalau teman-teman lihat mokaf yang bagus ya, itu warnanya putih, bersih ya. Itu sama sekali tanpa pemutih ya, teman-teman ya. Kemudian mengandung scopoletin itu yang menghambat terbentuknya sel kanker. Jadi kalau teman-teman ada kenalan keluarga yang mengalami cancer ya, kanker ya, ini salah satu makanan yang disarankan ya. Nah, gimana cara kita memilih tepung mokaf? Karena tepung mokaf ada juga yang kurang bagus, yang nggak higienis, ada juga yang bagus gitu ya. Nah ini ciri-cirinya. Pertama itu dibuat dari singkong yang ditanam di lahan bebas pencemaran ya. Jadi nggak deket pabrik industri yang membuang limbah ke sungai dan sebagainya ya. Kemudian proses ini bahkan tanpa pemupukan kimia ya. Kemudian proses fermentasi menggunakan air bersih yang bebas kontaminan ya. Jadi fermentasi butuh air banyak tuh karena difermentasi 3 hari tiap 12 jam diganti airnya ya, dicuci. Nah, ini menggunakan air yang bebas kontaminan tanpa kapoid ya. Kemudian tanpa penjemuran matahari.
gitu ya. Nah, jadi banyak mokaf yang dijual dengan harga murah itu dijemur di bawah sinar matahari ya. Nah, itu kandungan nutrisinya sudah berkurang karena rusak oleh ultravioletnya dari matahari. Di samping itu juga higienisnya. Kadang-kadang suka saya lihat beberapa itu ditaruh di lapangan gitu ya, di atas terpal, dijemur kayak bikin apa tuh gaplek gitu ya. Nah, itu sangat sangat tidak higienis ya. Jadi yang higienis ya tidak dijemur di matahari, tapi menggunakan mesin pengering ya, sehingga bisa dikeringkan dengan tetap menjaga kandungan nutrisinya ya. Karena dengan mesin pengering itu dalam waktu 10 sampai 12 jam itu sudah kering dan sangat higienis, hasilnya bagus. Kadar airnya di bawah 10% ya. Jadi kalau teman-teman beli tepung mokaf ini, teman-teman simpen sampai 2 tahun pun nggak akan rusak gitu ya. Kemudian warnanya putih bersih ya. Kalau dijemur di matahari itu selain nutrisinya rusak, warnanya juga kekuningan ya. Dan ini aromanya harum teman-teman, nggak tengik sama sekali ya. Dan ini halus 80 mes atau kehalusannya sama dengan terigu ya. Jadi ini sangat tepat untuk mengganti tepung terigu. Nah, tepung mokaf dapat digunakan sebagai bahan olahan makanan seperti roti tawar, cookies ya. Hari ini kita belajar cookies juga ya. Crackers, aneka biskuit, mie muffin, kue putri salju, brownies, kastengel, dan sebagainya. Bahkan gorengan pun juga bisa ya teman-teman ya. Nah, nanti kita belajar dari pakarnya nih Ibu Pepi ya. Nah, teman-teman terakhir dari saya, memang kesehatan itu bukan segala-galanya. Namun nih, tanpa kesehatan, segala-galanya menjadi kurang berarti. Nah, bagaimana kalau kita perbaiki pola makan kita? Kita biasakan bukan mengkonsumsi yang mengandung gluten, tapi kita konsumsi yang gluten free. Ya, sehat untuk teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke moderator kita. Silakan Bu Erna. Mau di-unmute Ibu Erna? Ya, sudah ya dok. Ya. Terima kasih untuk Dr. Edi yang telah mempresentasikan, menjelaskan tentang fungsi dari mokaf. Ini adalah ilmu untuk kita, bisa mengedukasi kita, memotivasi kita, menginspirasi kita untuk tetap hidup sehat. Dan selanjutnya kami akan persilahkan Ibu kami akan menjelaskan atau memberikan keterangan tentang profil dari Ibu Pepi. Data pribadi dari Ibu Pepi sebagai spesialis mokaf, Ibu Pepi yaitu umurnya di 43 tahun. Beliau berdomisili di Cibodas Cikajang. TPP itu adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki hobi membuat kue. Jadi sudah hampir 15 tahun beliau membuat kue, berbagai macam kue, dan sudah beliau buat kue kering sampai kue basah, bolu, atau roti. Setelah hampir 2 tahun, beliau ikut bergabung di KTB UKM, dan kini beliau menemukan bahan yang lebih sehat untuk dijadikan bahan kue, yaitu tepung mokaf. Ya, dengan adanya tepung mokaf ini, Bu Pepi bisa lebih mengeksplorasi keahliannya cara membuat kue. Silakan sekarang untuk Ibu Pepi untuk mempresentasikan cara membuat kue dengan berbahan dasar mokaf. Untuk Ibu Pepi, waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga Bu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak dimanapun berada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat MC kita sekaligus Ketua KTB UKM Cibodas, Ibu Hajah Erna yang sudah memberikan waktunya. Terima kasih juga buat Pak Kades yang telah memberikan sambutannya. Terima kasih juga buat Pak Sekdes dan jajaran desa lainnya yang telah menyediakan tempat untuk kegiatan workshop pada hari ini. Tak lupa saya juga berterima kasih buat ibu-ibu KTB dan Mas Erlan yang sudah memberikan dukungan dan semangatnya untuk saya. Saya ucapkan juga terima kasih buat Bapak Andi Pranoto dan Ibu Leni. Terima kasih telah banyak mensupport dalam keadaan apapun.
Tak lupa saya juga berterima kasih buat Dr. Edi Kristianto dan Dr. Edi telah memberikan banyak sekali ilmunya untuk kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan tenaganya dan memberikan ilmu untuk kita. Berkat Dr. Edi, saya bisa membuat olahan dari mokaf karena beliau sendiri yang sudah memberikan ilmu tentang bagaimana cara membuat mokaf yang baik. Dan saya coba aplikasikan di kue-kue saya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan berbagi resep kue dari tepung mokaf. Yang kita tahu tepung mokaf itu tidak mengandung gluten. Seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter sebelumnya, gluten sendiri itu sangat tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu saya membuat 3 jenis kue pada hari ini yang bebas gluten. Yang pertama saya buat ada kue jahe mokaf. Yang kedua ada kue kelapa mokaf, yang ketiga ada kue bawang mokaf. Semuanya berbahan dasar mokaf. Dan untuk tepung mokafnya sendiri kita buat di KTB UKM BUMDes Cibodas. Dan untuk Ibu atau Bapak yang ingin tahu resepnya bisa dicatat ya Bu. Untuk lebih jelasnya kita saksikan tayangan berikut. Bentar. Bentar ya. Yang ini yang kue jahe dulu ya. Oke. Ya. Bu Pepi mau tayangkan resepnya dulu atau videonya dulu? Video dulu dong. Oh, video dulu. Oke, baik. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Pepi Rosmiati dari KTB UKM BUMDes Cibodas akan berbagi 3 resep olahan dari tepung mokaf. Yang pertama ada kue jahe mokaf. Untuk bahan-bahannya ada tepung mokaf, tepung maizena, baking soda, garam, tepung jahe, tepung kayu manis, tepung cengkeh, tepung pala, vanili bubuk, butter, palm sugar, gula cair, yang terakhir telur. Berikut cara pembuatannya. Pertama, siapkan semua bahan. Masukkan margarin, palm sugar, dan telur. Kemudian kocok hingga mengembang. Campurkan bahan-bahan tepung seperti maizena, baking soda, tepung jahe, garam, tepung kayu manis, tepung cengkeh, dan tepung pala. Terus diaduk. Kemudian masukkan adonan tepung ke adonan yang sudah mengembang tadi secara bertahap sambil terus dimixer. Terakhir tambahkan gula merah cair, aduk sampai rata. Pipihkan adonan yang sudah dilapisi oleh plastik, kemudian cetak.
di atas loyang. Masukkan adonan ke dalam oven selama 20 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Setelah matang, keluarkan kue jahe, tunggu sampai dingin. Jika sudah dingin, bisa kita hias sesuai selera agar lebih menarik. Kemas kue jahe dengan plastik. Kue jahe siap dinikmati. Itu tadi proses pembuatan kue jahe mocha. Menurut saya di pembuatan kue jahe mocha ini saya rasa kaya akan rasa gitu karena di sini banyak sekali bahan rempahnya. Ada tepung kayu manisnya, ada tepung palanya, ada tepung cengkehnya, dan terakhir ada jahenya. Di mana jahenya untuk tepung jahenya saya buat sendiri pakai wood dehydrator. Jadi semakin kerasa jahenya gitu di kue ini. Untuk yang selanjutnya, yang kedua saya membuat kue kelapa mocha. Kita saksikan sama-sama tayangan berikut ini. Untuk yang selanjutnya, di resep yang kedua saya akan membuat kue kelapa mocha. Untuk bahan-bahannya ada tepung mocha, palm sugar, sangrai kelapa parut, margarin, butter, telur, maizena, susu bubuk, dan yang terakhir coklat. Berikut cara membuatnya. Siapkan semua bahan. Masukkan margarin dan butter, serta gula palm. Kocok hingga mengembang. Tambahkan kuning telur. Setelah tercampur, masukkan susu bubuk dan maizena. Aduk sampai tercampur. Masukkan sangrai kelapa. Kemudian aduk lagi. Tambahkan tepung mocha secara bertahap. Uleni sampai alis. Pipihkan adonan yang dilapisi menggunakan plastik, kemudian cetak. Susun adonan kue kelapa di loyang. Olesi permukaan kue dengan kuning telur. Kemudian masukkan ke dalam oven. Setelah matang, bisa ditambah coklat agar menarik. Kemas kue kelapa mocha ke dalam toples. Kue kelapa coklat siap dinikmati. Itu tadi di resep kedua kue kelapa mocha. Untuk kue kelapa ini saya sengaja tidak blender kelapa sangrainya karena ingin mendapatkan tekstur yang lebih kerasa kelapanya. Kalau ibu atau bapak ingin kue teksturnya lebih halus, bisa di blender kelapanya. Tiba saatnya
resep yang ketiga, yang terakhir, saya membuat kue bawang mocha. Untuk videonya kita saksikan sama-sama berikut. Berikutnya di resep yang ketiga saya akan membuat keripik bawang mokaf. Bahan-bahannya ada tepung mokaf, garam, kaldu bubuk, margarin, daun bawang, seledri, telur, dan air. Berikut cara membuatnya. Siapkan semua bahan. Campurkan tepung mokaf, garam, dan kaldu bubuk. Aduk rata. Tambahkan telur. Aduk lagi. Masukkan margarin. Kemudian aduk sampai tidak ada yang menggumpal. Tambahkan seledri dan daun bawang. Kemudian masukkan air secara bertahap. Uleni sampai bisa menggumpal. Kemudian pipihkan adonan dan cetak. Goreng di minyak yang panas sampai berwarna kuning keemasan. Keripik bawang mokaf siap dihidangkan. Itu tadi di resep terakhir kue bawang. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Ibu Erna. Ya, terima kasih buat Ibu Pepi. Resepnya mau ditayangkan nggak? Sangat menginspirasi sekali. Resepnya Dengan respon. resepnya mau Oh iya, ditayangkan. oh betul. Ibu Pepi. Resep yang tadi kue. Ditayangkan ya. Silakan saya kembalikan lagi ke Ibu Pepi karena resepnya belum ditayang. Ya. Kue jahe dulu. Jahe dulu tuh. Oke, sebentar. Untuk bahan-bahannya, kue jahe ada 350 gram tepung mokaf. Ini ibu-ibu bagi yang mau resepnya bisa ditulis ya Bu. 350 gram tepung mokaf, ada 50 gram tepung maizena, ada 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam, 20 gram tepung jahe, 2 sendok teh tepung kayu manis, setengah sendok teh tepung congkeh, setengah sendok teh tepung biji pala, 1 sendok teh vanili, 170 gram margarin, 200 gram palm sugar, 50 ml gula merah cair, dan terakhir 1 butir telur. Itu untuk kue jahe mokaf. Yang kedua untuk kue kelapa mokaf. Untuk bahan-bahan ada 350 gram tepung mokaf, 125 gram gula palm, 2 butir kuning telur, 1 sendok makan tepung maizena, 25 gram susu bubuk, 200 gram margarin, 50 gram butter, 100 gram kelapa sangrai, dan coklat secukupnya untuk topping. Untuk selanjutnya kue bawang mokaf.
Ada 500 gram tepung moka, 1 saset kaldu jamur, 1 sendok makan garam, 125 gram margarin, daun bawang secukupnya, daun seledri secukupnya, 1 butir telur, dan air kurang lebih di 300 ml. Itu saja untuk bahan-bahannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu MC kita. Oke. Terima kasih Bu Perpi yang telah memberikan ilmunya, ya berbagi ilmu tentang bagaimana membuat kue yang berbahan dasar mocha. Tentu saja di samping kue tersebut itu banyak sekali manfaat. Dan selanjutnya terkait dengan manfaat dari usaha yang akan dilihat juga dalam kue-kue, maka ada beberapa testimoni orang yang telah menggunakan atau membuat kue-kue atau kudapan lainnya berbahan dasar mocha. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk Ya, Bu Hajah oke. Suti. Mau videonya ya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi, saya pengkonsumsi tepung mokaf. Tepung mokaf adalah tepung yang berasal dari singkong dan bebas gluten sehingga banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Tepung mokaf juga bisa dibuat berbagai macam olahan makanan seperti aneka cookies dan goreng-gorengan sehingga aman untuk yang menderita asam lambung. Semenjak ada tepung mokaf, saya menggantikan tepung terigu dengan tepung mokaf ini untuk mengkonsumsi sehari-hari. Alhamdulillah, dengan tepung mokaf ini asam lambung saya tidak terasa lagi. Terima kasih KTB UKM Cibodas telah menciptakan produk tepung mokaf untuk menciptakan hidup yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu terima kasih dari Ibu Dewi ya, salah satunya ibu rumah tangga yang membuat kue ada berbahan dasar mocha, dan tentunya beliau sangat tahu sekali manfaat dari mocha tersebut. Selanjutnya ada satu lagi dari Ibu Hajah Tuti. Maka silakan untuk memberikan penjelasan atau memberikan testimoni tentang mocha. Bu, sorry, yang Bu Hajah Tuti ada videonya atau mau langsung ya? Tadi udah dikirim videonya. Oh, udah video. Oke, oke. Kalau gitu, atau pertanyaan dulu sambil saya download dulu videonya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan apabila ada teman-teman sekalian yang mau bertanya terkait dengan mocha ataupun bagaimana cara membuat mocha sebagai bahan olahan untuk kue